Tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan boleh mencelikan mata hati kita, juga Tuhan sertai teman-teman kita lainnya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu. Kami berdoa malam hari ini, segala situasi, segala perkara, Tuhan aturkan yang terbaik. Tuhan jagalah kami masing-masing di tempat, juga jagalah firman-Mu malam ini juga boleh menerangi kami. Oleh karena itu, jelas sekali lagi kami sungguh-sungguh berdoa agar segala sesuatu yang terjadi, Tuhan boleh kami sandarkan padamu. Tuhan berkati Markus pasal 10 ini bisa mengerti apa yang kamu sampaikan. Dapatkan teman-teman lain juga, dan supaya mereka juga mendapatkan firman-Mu tepat pada waktunya. Haleluya. Amin. Oke, kita baca seperti biasa sujud bersama-sama, lalu kita baca satu orang dua ayatnya. Oke. Ayat poin yang ke-23, datang ke Yudea. Oke. Ayat 1, dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan orang banyak datang lagi berkerumun di sekeliling dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka lagi. Ajaran tentang tidak boleh bercerai. Ayat 2, lalu datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Silakan. Ayat 5, lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena kekerasan hati mula, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Amin. Sebab itu laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Ya, ketika mereka sudah jawab kepada Yesus tentang hal itu. Oke, sekarang ayat 11. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. 25 memberkati anak-anak kecil. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Ajaran tentang dalam pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari, mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 18, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Dua ayat ya, Po. Ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah-perintah ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Itu satu, tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Mendengar perkataan itu mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus berkata lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 26, mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Amin. Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, atau saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Amin. Oke, si Tuhan, ya, kita baca 31 ayat. Biarlah firman malam ini juga kembali menerangi dan menguatkan kita semua. Oke, sekarang aku mau share sedikit, nanti teman-teman boleh, kalau ada yang mau tanya atau yang mau share boleh ya. Oke. Kita lihat ada 4 ya, sorry. Pertama, Yesus datang ke Yudea, ya, kemudian ya bagaimana tidak boleh bercerai, dia mengajar, ya, juga memberkati anak kecil, dan bagaimana orang kaya dan hal masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah perkara yang cukup penting ya. Jadi dari satu kita lihat bahwa ketika dia kemanapun ya pasti datang lagi berkerumun ya di sekeliling dia orang banyak ya, maka Yesus pasti mengajar lagi. Dan di sini menunjukkan bahwa meskipun ada orang yang menantang dia, tapi juga ada orang yang mengasihi dia, bahkan mau mengikuti pengajaran. Amin. Di sini Yesus mengajar mengenai bagaimana tidak ada perceraian ya. Jadi ya memang kalau kita lihat hari ini kok situ banyak ya yang bercerai, banyak ya yang sepertinya tidak akur gitu. Tapi sebenarnya dia 9. Ini betul-betul adalah bagaimana sebenarnya ketika bercerai itu seharusnya adalah menghina Allah. Karena ayat 9 berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Sekali lagi, memang ketika bercerai pasti yang pertama menjadi namanya buruk ya. Kemudian juga ya tidak mengekspresikan Tuhan ya. Tapi kita tahu bahwa memang tidak dibendung, ya tidak juga bisa diatur bagaimana. Tapi berdasarkan situasi, ini juga kembali menunjukkan bahwa kalau kita mengasihi orang, harus dengan kasih Allah. Ya. Tidak bisa dengan kasih daripada kita sendiri. Nah, kalau kasih daripada kita sendiri pasti akan berakhir. Ya. Pasti akan habis. Nah, tapi kita lihat di ayat 11 ya. Dan 12 ya, ini adalah fakta yang juga membawa kita sebenarnya melihat bahwa benar-benar zina adalah perkara yang berbahaya ya, dan juga sangat ya memikat ya, karena kita mikir aja katanya kita sudah berzina ya, baik itu laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki. Oke. Jadi sekali lagi, kenapa Tuhan juga selanjutnya 16 berbicara mengenai anak kecil ya. Karena di sini dibilang ya bahwa kalau dia 15-nya, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Jadi sekali lagi Tuhan memberitahu bahwa hari ini jika kita mau masuk dan tinggal dalam kerajaan Allah, kita perlu menjadi seperti, ya tanda kutip, seperti anak kecil.
Kenapa? Anak kecil tidak memikirkan banyak hal. Anak kecil hanya berfokus pada satu, yaitu ya apa yang dia senangi. Nah, hari ini apa yang kita senangi, apa yang kita kasihi, seharusnya Tuhan itu semata. Jadi sekali lagi, moga bukan berarti kita orang dewasa nggak diberkati ya, tapi justru ketika kita semakin dewasa, seharusnya di dalam kita memiliki perasaan, memiliki hati yang terus-menerus mau diberkati seperti anak kecil ya. Amin. Oke, jadi mungkin aku sampai situ dulu. Ada yang mau share atau bertanya? Nanti kalau masih ada waktu aku tambahkan. Aku mau bertanya kok. Silakan. Yang di ayat 29 sampai 31. Itu maksudnya gimana ya? Oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini seperti Rasul ya. Kalau kita baca kitabnya Paulus, terutama surat Paulus kepada jemaat-jemaat ya, terutama kepada jemaat di Filipi, itu kan kita ingat juga bahwa ini sering menjadi ayat nas ya, Filipi 3 ayat 8. Kita buka sedikit ya. Ini kita tandain dulu ya. Tandain. Lalu kita buka kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 8. Di sini kan Paulus bilang apa? Ya. Malahan segala sesuatu aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, ini juga satu perkara yang sangat ya perlu proses yang sangat dalam. Karena nggak cukup ya seminggu, ya 10 tahun, 15 tahun itu nggak cukup untuk bisa sampai tahap menganggap semuanya sampah. Ya. Tapi Paulus bisa berkata demikian karena apa? Dia tahu bahwa dia bisa apa? Ayat 11, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Lalu kita balik lagi tadi ke kitab Markus. Ya. Markus pasal 10. Jadi di sini kan bilang ya, bagaimana ketika kita meninggalkan ya siapapun itu karena Injil, karena Tuhan, meninggalkan rumah, artinya bukan berarti wah pergi dari rumah yang minggat, enggak, tapi apa? Kita keluar dari tempat nyaman kita menginjil, kita memberitakan kebenaran kepada siapapun ya, kepada teman, kepada ya saudara, baik itu kepada juga mungkin rekan kerja kita, teman kuliah, maka kita akan dapat apa? Dapat itu semua yang ada di sini ya. Jadi kalau saya secara pribadi boleh ya sharing ya, saya kan juga aku di sini udah sekitar ya 4 sampai 5 tahun ya sudah meninggalkan rumah ya, jadi meninggalkan orang tua untuk melayani sepenuh waktu. Nah, jadi memang ada situasi di mana ya aku ini mengalami ya tanda kutip di sini penganiayaan ya, karena kan mungkin ada orang yang nggak suka, ada orang yang juga nggak mau terima Injil ya, pasti diolok-olok gitu ya. Tapi intinya adalah apa di sini, nggak harus sama seperti Paulus, nggak harus sama seperti aku tinggalkan rumah melayani sepenuh waktu, tapi asalkan kita keluar dari zona nyaman, asalkan kita bisa memiliki hati yang rindu damba untuk melayani Tuhan, ya, pasti Tuhan memberkati dengan semuanya itu ya, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang ya, semuanya akan dikembalikan 100 kali lipat. Ini janji Tuhan. Jadi hari ini kalau misalnya kita merasa kekurangan, kita merasa ya sedih karena kita jauh daripada kenyamanan kita harus tanya kembali, Tuhan, apakah aku benar-benar sudah mempersembahkan diriku atau malah aku hanya ikut-ikutan? Nah, itu yang bisa mungkin aku jelaskan sampai di sini. Apakah masih bingung atau sudah jelas? Amin. Udah jelas kok. Yang ayat 31. Nah, tapi banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Nah ini ya, jadi misal aku nih kan, aku duluan melayani ya, aku duluan yang hidup ya sudah 27 tahun ya, dibandingkan dengan Eva sama Rika misalnya ya. Nah aku nggak sungguh-sungguh,
Aku nggak setia nih, memang melayani tapi nggak setia. Nah, tapi kalau Eva sama Rika setia, Eva sama Rika lebih ada kemampuan yang bisa menderita lebih banyak, ya, ini pasti akan menjadi yang pertama, gitu. Jadi sekali lagi, misal ada perkataan juga dari ini ya, orang-orang dunia terutama, orang rajin itu pasti mengalahkan orang yang pintar, ya. Jadi kalau kita rajin, kita tahu bahwa oke, aku harus mempersembahkan waktu, mempersembahkan tubuhku seperti kitab Roma, ya, Paulus berkata pasal 12, katakan apa? Persembahkanlah tubuhmu karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka ya kita pasti akan menjadi yang pertama daripada orang-orang yang sudah terdahulu, mereka yang memang melayani tapi karena ya nggak sungguh-sungguh, karena mulai goyah, mulai jenuh, akhirnya tersusul, akhirnya menjadi yang terakhir. Nah, ini harus hati-hati juga, terutama untuk aku, ya, jangan sampai aku melayani tapi kurang ya bisa bagi Tuhan, gitu. Amin. Apakah sudah jelas? Amin. Thank you, Ko. Amin. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada lagi, Rika, apakah ada mau tanya atau sharing? Dari aku belum ada, Kak. Oke, thank you. Baik, ya. Jadi 31 ayat ini sebenarnya maknanya dalam. Kalau kita mau dalami lagi, waktunya bisa panjang. Tapi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya aja. Ya, kita saling terbuka. Ya, semoga kita semakin hari juga semakin melihat apa yang Tuhan kehendaki, ya. Amin. Oke, kita sampai di sini. Kita doa dulu, ya.